Saya lanjutkan kembali dua sisi. Saya ingin minta komentar dari Bung Johnson. Tadi dikatakan untuk kasus yang asusila di Medan itu sudah dilakukan pemecatan dengan tidak hormat. Pertanyaannya apakah ini bisa memberikan efek jera untuk kedepannya bagi oknum-oknum lainnya misalnya? Begini Anggi, kalau kita bicara asusila, terutama yang menyangkut isu seksual ini ya, ini kan ada dua ya. Yang pertama adalah yang di mana persoalan polisi terlibat, saya kira kita sangat percaya betul bahwa pimpinan yang tidak ada kompromi dari atas sampai bawah, saya percaya. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana penanganannya. Nah, saya kira tekanan penanganannya tidak bisa hanya melulu menindak anggota dengan sangat keras. Karena di situ ada korban. Jadi perspektif korban harus segera cepat. Karena kalau korbannya juga berlama-lama, ini yang bisa diolah menjadi isu. Karena isu seksual itu isu yang sedang sensitif. Yang kedua adalah secara politik Pak, ini saya harus ingatkan kepada teman-teman polisi, kekerasan seksual ini sekarang jadi isu penting. Karena itu baik di internasional maupun di nasional karena ada rancangan undang-undang dan lain sebagainya ya. Nah itu juga yang perlu diperhatikan betul. Tetapi kata kuncinya adalah respek terhadap korban. Respek terhadap korban dan saya kira polisi bukan hal yang pertama, dia sudah cukup pengalaman, tinggal pertanyaannya adalah bagaimana penanganan itu sungguh-sungguh melahirkan empati terhadap korban sehingga itu tidak jadi titik kampanye, itu tidak jadi titik yang mencari kesalahan polisi. Dan kebetulan polisinya juga memang belum terlampau berpengalaman karena bawaan dari kasus ini di seluruh dunia, kasus ini memang rumit dan sulit untuk diselesaikan, tapi bukan berarti tidak, karena kalau polisi tidak memperhatikan dia akan terjebak di isu ini dan itu akan menjadi bola liar. Jangan sampai begini Pak, gara-gara isu ini tidak kita pahami betul, kita jadi perang tagar. Jangan sampai begitu. Kalau begitu caranya polisi dihadap-hadapkan pada masyarakat di media sosial. Saya nggak mau itu. Padahal polisi sudah bekerja keras membenahi ini semua dengan segala macam ketegasannya. Gitu Anggi. Pak Sambo, perspektif korban juga harus diperhatikan karena ini isu sensitif dan juga bagaimana respek terhadap korban. Penyelesaiannya untuk korban tidak hanya tindakan tegas kepada pelaku atau oknum pelakunya saja. Ya, dalam proses penyidikan Polri sudah bekerja sama dengan stakeholder terkait, ada P2, TP2A, bagaimana rehabilitasi terhadap korban. Yang jelas bahwa dalam proses penanganan ini, saya atau Polri berkomitmen untuk terus menegakkan aturan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan terkait dengan kinerja anggota. Kami sebagai penerus Polri akan terus berkomitmen seperti itu Pak, sehingga kita harus bisa melihat Polri dan masyarakat ini lebih baik ke depan sehingga kami terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Pak. Kami Pak Kapolri sudah menyatakan bahwa kita sekarang menilai diri kita sendiri, kita otokritik bagaimana memperbaiki ke depan. Itu Pak, kami berkomitmen untuk itu, untuk terus menegakkan aturan terkait dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender dan beberapa isu-isu lain yang ada. Pak Sambo, langkah nyatanya untuk korban ini apa yang dilakukan sekarang? Bentuk treatment seperti apa untuk korban yang istri tersangka narkoba dan juga anak dari tersangka di Parigi itu? Tindakan seperti apa yang dilakukan? Polda di lokasi terkait itu melakukan koordinasi dengan Kementerian PPA dan P2 TP2A untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban-korban terkait dengan kasus-kasus yang sudah terjadi. Ini terus kita lakukan sehingga nanti bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Demikian. Ya, bisa dengan seperti ini Bung Yani, langkah-langkah yang dilakukan, evaluasi penegakan hukum di internal juga pengawasan, bisakah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan marwah institusi? Cukup nggak? Itu kan langkah usaha. Ya. Tapi kan rakyat, publik kan melihat berikutnya nanti itu. Apakah langkah-langkah upaya yang tadi sudah dikemukakan ini bisa ditindaklanjutan, bisa diimplementasikan secara konsisten dari atas sampai ke bawah seperti itu di jajaran kewilayahan atau tidak? Nah, kalau nanti ini berulang lagi, ya kan, peristiwanya berulang lagi, artinya ada proses yang serius.